Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmawati dari Prodi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bara menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Ketiga, tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditandatanganlah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Keempat, tanggal 19 Maret tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van op Nuingen yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya, 5, tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang mengayomi pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga Bahasa Nasional pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. 6. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. 7. Tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 8. Tanggal 31 Agustus 1972, memberi Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. 9. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memanfaatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 10. Tanggal 21 sampai 26 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dapat tercapai secara maksimal.
11. Tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku. 12. Tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.